Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, pada workshop pengembangan media pembelajaran biologi dan teknologi informasi ini, bersama saya Zahra Aptari, di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana tips-tips membuat infografis dari foto-foto dengan objek biologi yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, harapannya infografis ini bisa digunakan sebagai salah satu media pembelajaran dalam pelajaran biologi. Oke, kita langsung saja masuk bagaimana tips-tips pembuatan infografis. Tapi sebelum itu, harapannya teman-teman sudah melihat dua video sebelumnya yang sudah ada yang disampaikan oleh Mas Alfian dan juga Mas Gozi tentang teknik dan juga pengenalan dari kamera dan juga bagaimana cara untuk mendapatkan objek biologi dengan baik dan benar. Langsung saja kita belajar bersama-sama bagaimana membuat infografis. Oke, kita mulai dulu dari pengertian infografis ya teman-teman. Infografis itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu infographic yang merupakan singkatan dari information and graphic, adalah bentuk visualisasi data untuk menyampaikan informasi yang kompleks agar data tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah analogi dari sebuah data yang banyak. Kemudian data itu disortir sesuai dengan jenisnya dan data itu kemudian disusun. Setelah disusun, data itu dipresentasikan sesuai dengan kreativitas dari teman-teman itu untuk menyampaikan data itu bagaimana. Kalau di biologi berarti di sini menyortir bisa menyesuaikan, bisa kita menyesuaikan dari klasifikasinya atau dari deskripsi morfologi atau juga perilaku dari organisme yang teman-teman akan ungkap di dalam infografis tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada contoh infografis yang dibuat oleh kakak kelas kita, yaitu Mbak Ratih. Ini ada tentang hiu dan juga tentang anemia. Tapi di sini infografisnya lebih ke data ya teman-teman, belum ada objek foto dari biologi. Selanjutnya ada contoh. Oke teman-teman, ini ada infografis selanjutnya dengan fotografi biologi takur ungkut-ungkut. Di sini membahas satu jenis spesies yang kemudian dijelaskan ada klasifikasinya dan juga ada fungsinya dan juga ada sedikit membahas morfologinya. Di sini buatan saya sendiri, namun di sini menurut saya ini kurang lengkap karena belum ada spesifikasi bagian-bagian tubuh yang ingin ditonjolkan. Ini untuk pengumpulan punya saya waktu tahun saya dulu ketika mata kuliah workshop pengembangan bahan ajar. Lanjut saja. Oke, kita lanjut ke infografis berikutnya. Di sini yang sebelah kiri membahas tentang perbedaan anisoptera dan juga zigoptera. Di sini membahas perbedaan dari ada ukuran tubuh, ada cara bertengger, dan juga dari bentuk abdomennya. Ini buatan Mas Alfian. Yang sebelah kanan ini buatan saya membahas tentang satu spesies, namun diulik lebih lanjut. Di sini yang diulik itu spesiesnya Ichthyogompus decoratus. Di sini ada dua foto yang berbeda, bisa menunjukkan bagian tubuh dari depan dan juga dari atas. Dan di sini juga membahas perbedaan morfologi, kebiasaannya, deskripsi, dan juga klasifikasi dari capung tersebut. Oke, teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tahapan pembuatan infografis. Tahapan pembuatan infografis menurut saya itu ada 3 yang utama. Di sini ada studi literasi, di sini untuk memastikan spesies yang akan diulik lebih lanjut. Kemudian yang kedua, pembuatan infografisnya sendiri dengan memperhatikan berbagai aspek-aspek visual yang ada. Kemudian publikasi. Nah, di sini publikasi infografis digunakan untuk media pembelajaran, khususnya pembelajaran biologi. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas lebih lanjut tentang studi literasi. Studi literasi di sini bisa menggunakan buku panduan identifikasi atau menggunakan aplikasi identifikasi dan juga bisa bertanya kepada ahli untuk memastikan spesies yang akan diambil objeknya. Kemudian yang kedua, mengolah sumber yang sudah didapat tadi menjadi suatu kalimat yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah, di sini ada contoh dari aplikasi identifikasi ini buatan kakak kelas kita yaitu Mas Salim.
Dan kemudian yang kanan ini ada buku panduan lapangan McKinnon untuk mengidentifikasi burung. Dan juga ada banyak buku panduan-panduan yang lain yang berkaitan dengan serangga, tumbuhan, atau spesies-spesies yang lain. Nah, di sini ini tidak cuma membahas untuk mengulik spesies satu saja, tapi bisa juga teman-teman membahas dalam lingkup famili, genus, atau yang lain. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Berikut ini merupakan salah satu contoh sumber untuk mengetahui klasifikasi dari suatu spesies, baik spesies hewan maupun tumbuhan. Di sini saya contohkan, saya menggunakan GBIF untuk mengetahui klasifikasi lebih lanjut tentang spesies Ichthyogompus decoratus tadi. Nah, di sini kita bisa tahu foto-foto dari hewan itu untuk mencocokkan, dan juga kita bisa tahu persebaran dari lokasi hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, selain GPIF, masih banyak web-web lain yang bisa digunakan untuk mengetahui klasifikasi spesies tersebut lebih lanjut. Langsung saja lanjut ke pembuatan infografis. Di sini ada beberapa langkah untuk membuat infografis. Yang pertama, mengumpulkan berbagai bahan yang akan digunakan. Bahan ini termasuk tadi sumber yang akan teman-teman gunakan. Nah, sumber ini sudah diolah bahasanya sehingga bahasa tersebut mudah dibaca dan dipahami oleh orang-orang yang membaca infografisnya. Nah, kemudian teman-teman bisa membuat sketsa atau layout dari infografis yang akan dibuat, kemudian memilih warna yang akan digunakan dan juga memperhatikan pemilihan font. Setelah itu, teman-teman menata bahan-bahan tadi dari aspek-aspek visual, dari warna, dari font, dari layout, dan juga tulisan-tulisan yang akan menyatu padu menjadi suatu infografis yang baik. Dan di sini, teman-teman bisa menambahkan unsur estetika untuk mengisi kekosongan ruang agar infografis tersebut lebih enak dipandang dan menjadi suatu infografis yang bagus dan mudah dipahami. Ada beberapa komponen penting yang diperhatikan dalam pembuatan infografis. Yang pertama ada warna, ada font, ada icon, dan juga ada alur agar mempermudah pembacaan infografis tersebut. Nah, di sini ada psikologi warna, karena setiap warna itu memberikan arti yang berbeda-beda. Di sini dicontohkan merah itu memberikan kesan hangat, energi, agresif, sedangkan biru lebih memberikan kesan integritas, profesionalitas, dan juga kesuksesan, sedangkan hijau memberikan kesan alami, etika, dan juga kemakmuran. Teman-teman bisa baca sendiri untuk makna-makna dari warna yang lain. Di sini juga ada psikologi dari bentuk, karena bentuk itu juga bisa memberikan suatu kesan terhadap apa yang ditampilkan. Kalau di sini lingkaran itu memberikan kesan kesatuan, lengkap, komunitas, sedangkan persegi melambangkan keseimbangan, profesionalitas aman, dan segitiga melambangkan kekuatan maskulin dan stabil. Di sini persegi itu lebih menggambarkan kalau itu lebih tegas begitu, kalau menurut saya dibanding dengan lingkaran. Tapi di sini juga diperhatikan dari aspek-aspek yang ada dan disesuaikan menurut kreativitas dan juga apa yang diinginkan teman-teman untuk membuat infografis. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa warna menjadi salah satu komponen yang penting dalam infografis. Di sini, untuk mempermudah teman-teman dalam pemilihan berbagai warna, di sini saya menyarankan teman-teman menggunakan color palette untuk memilih warna yang sesuai. Kalau di Instagram, teman-teman bisa membuka AWSM Color, Awesome Color, dan di sini di web ini ada Color Hunt. Di sini teman-teman bisa mendapatkan palet warna untuk kombinasi-kombinasi warna yang menarik. Namun jika teman-teman memahami segitiga warna dalam lingkaran warna, itu akan juga mempermudah teman-teman dalam pemilihan warna. Oke, kita lanjut ke font. Font itu adalah salah satu aspek yang penting dalam pembuatan infografis, karena dari font-font yang berbeda jenisnya, keterbacaan pembaca juga akan memiliki keterbacaan yang berbeda. Kita lihat langsung contohnya. Yang pertama ada serif. Di sini serif itu biasa disebut contour stroke, karena di sini akan mempermudah keterbacaan dari tulisan yang disampaikan oleh teman-teman. Di sini contohnya adalah Times New Roman. Serif itu memiliki kait yang membedakan dengan jenis yang kedua, yaitu sans serif.
Di sini sans serif tidak memiliki kait dan memiliki ketegasan yang lebih dibandingkan jenis font yang lain. Kemudian ada font script. Di sini fontnya itu lebih natural dan juga lebih elegan karena memberikan kesan seperti tulisan handwriting dan biasa digunakan untuk penulisan nama Latin karena biasanya script ini tulisannya miring. Lanjut, kemudian ada font display dan juga ada font modern yang lebih memberikan kesan yang berbeda dibandingkan 3 jenis font tadi. Selanjutnya ada memilih template. Di sini untuk membuat infografis ada banyak jenis template yang bisa teman-teman gunakan untuk mempermudah pembuatan infografis karena tidak perlu membuat layout dari awal. Teman-teman bisa memilih template dari web-web yang sudah tersedia. Ini yang contohnya ada dari easel.ly. Di sini bisa digunakan template-template gratisnya dan teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan kreativitas teman-teman. Atau nih teman-teman yang biasa menyusun infografis tapi tidak menggunakan template, teman-teman bisa menggunakan aplikasi desain yang sudah tersedia. Teman-teman bisa download. Di situ ada CorelDRAW, Adobe Illustration, Inkscape, dan juga ada aplikasi desain yang lain yang juga mempermudah teman-teman dalam pembuatan infografis. Namun di sini tidak seperti slide sebelumnya, tidak tersedia template, jadi teman-teman itu membuat template sendiri. Tapi menurut saya di sini ini lebih mudah dan lebih fleksibel karena kita bisa mengkreasikan infografis yang kita buat. Bahkan teman-teman bisa membuat infografis dari PowerPoint dan juga Microsoft Word menggunakan menu-menu yang ada di aplikasi tersebut. Selamat mencoba teman-teman! Kita masuk ke tahap yang ketiga dalam pembuatan infografis, yaitu publikasi. Publikasi ini dilakukan setelah teman-teman sudah membuat infografis dan dari sumber-sumber dan bahan setelah studi literasi tadi. Ketika publikasi, sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk mengecek kembali infografis teman-teman yang sudah buat dan juga jangan lupa cek sumber. Dan jangan lupa tuliskan sumbernya agar terhindar dari cap plagiasi. Dari infografis yang sudah teman-teman buat tadi, teman-teman bisa upload ke sosial media atau juga bisa share ke teman-teman melalui platform yang lain atau dicetak juga bisa, atau juga bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas sebagai media pembelajaran. Ini ada sedikit tips untuk teman-teman dalam pembuatan infografis. Yang pertama, dalam pembuatan infografis, teman-teman bisa membuat infografis sesuai kreativitas teman-teman. Buatlah sekreatif mungkin agar infografis dari teman-teman itu memiliki ciri khas. Nah, jika teman-teman ada kesulitan nih, misal udah mentok nih idenya, teman-teman bisa gunakan teknik AMT, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Dari mana? Dari template-template yang sudah ada di web tadi. Di sini template-template itu bisa dimodifikasi agar infografis dari teman-teman itu memiliki suatu ciri khas. Kemudian jangan lupa jangan lakukan plagiasi. Hati-hati ya teman-teman terhadap ini. Dan juga yang terakhir, tadi template itu hanya digunakan untuk mempermudah dan juga memposisikan objek-objek dan elemen dari infografis. Teman-teman masih bisa merubah warna, masih bisa merubah jenis font, dan masih bisa merubah layout dari template yang ada tadi sesuai kreativitas teman-teman. Teman-teman juga bahkan bisa menambahkan aspek-aspek yang lain seperti icon, juga bisa menambahkan aspek pattern atau yang lain juga agar infografisnya semakin baik. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Selamat berkreasi dalam pembuatan infografis dari fotografi biologi yang sudah teman-teman ambil objeknya. Selamat berkarya, buat karya sebanyak-banyaknya untuk melatih kemampuan dalam mendesain infografis. Jangan lupa dikerjakan LKM dari Pak Yuni agar teman-teman semakin terasah kemampuannya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.